kita ada Bapak Bupati Enrekan. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati meskipun cuaca yang luar biasa ini tetapi tidak menghalangi kebersamaan kita. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau Bapak Dr. Andes Haji Muslim Bando MPD dan berada di tengah-tengah kita. Kemudian ada Kepala Desa Landa Bapak Rizal. Selamat siang Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada salah satu pengusaha pengelola BUMDes yang ada juga di tengah-tengah kita yaitu Ibu Rizda. Selamat siang Ibu Rizda. Ya, siang Pak. Begitupun juga seluruh warga yang hadir juga berpartisipasi, kami menyapa, kami ucapkan apa kareba. Selamat tangalo, itu bahasa Enrekang ini Pak Bupati ya. Kareba Melo. Iya. Kareba Milo atau kareba Magalagala ya. Iya, Madeceng. Madeceng. Baik. Terima kasih. Iya, kita ke Pak Bupati dulu sebelum kita mengawali acara ini. Meskipun cuaca kali ini kita ingin tahu seperti apa apresiasi Pak Bupati sendiri melihat potensi desa yang ada di Kabupaten Enrekang ini, khususnya Desa Landa yang masuk dalam kategori 300 ADWI 2022 ini. Pak Bupati silakan. Makasih banyak Pak Ruslan. Jadi pemerintah daerah sangat antusias dalam rangka pengembangan wisata khususnya di desa-desa, dan Enrekang ini memang adalah salah satu kabupaten kota di seluruh Indonesia yang mempunyai destinasi wisata yang sangat banyak. Di sini hampir lebih 200 destinasi wisata. Itu pun belum terkelola keseluruhannya. Salah satu diantaranya adalah Desa Langda di sini, bahwa di samping view-nya yang sangat indah, ini belum maksimal ini. Kalau kita bergerak 10 kilo lagi ke dalam, di situlah Gunung Latimojong. Luar biasa. Yang ketinggiannya dari permukaan laut itu 3.800 meter. Semua Indonesia tahu bagaimana itu Gunung Latimojong, dan di belakang sinilah Gunung Latimojong. Dengan juga mengandung potensi yang bukan hanya view yang ada di sana, tapi di belakang sinilah dihasilkan yang namanya kopi Arabica Kalosi yang aroma terbaik dunia gitu. Wah, luar biasa. Itu sedikit gambaran dari Pak Bupati bahwa begitu luar biasa banyaknya desa wisata yang ada di Kabupaten Enrekang ini. Ada potensi-potensi yang sangat indah di desa ini, tapi ketika saat ini musim kayak seperti misalnya musim bawang ya, ataupun potensi-potensi desa yang ada. Nah, kemudian potensi desa wisata ini sendiri tentu kalau dilihat secara umum ini Pak Bupati, potensi wisata apa saja yang kiranya ini sangat menjanjikan untuk Kabupaten Enrekang ini Pak Bupati? Jadi di sini lengkap. Di samping wisata alam kita punya air terjun ada, terus daerah-daerah pendakian gunung memang di sini. Juga wisata agro juga sangat memungkinkan. Karena di sini bisa kita tanaman perkebunan, tanaman horti bisa, di sini bisa tumbuh bawang merah, di sini tomat, di sini cabe, di sini juga bisa padi, terus cengkeh, kopi, coklat. Semua bisa tumbuh di daerah sini dan memang sangat subur. Wow, luar biasa. Dan saya merasakan sendiri Pak Bupati saat saya menuju ke Desa Langda ini, wah luar biasa, hamparan sawah, kemudian hamparan kebun dari masyarakat di sini, kemudian pegunungan, dan ini membuktikan bahwa insya Allah Enrekang sangat sejahtera masyarakatnya, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Bupati ini. Amin. Baik, kita ke Pak Desa dulu, Pak Rizal. Kalau melihat Langda ini sendiri masuk dalam 300 dalam anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 ini, kira-kira potensi Desa Landa yang membuat ini sehingga mendapat gelar desa wisata, karena kalau kita ingin lihat bahwa begitu beratnya untuk menyandang gelar desa wisata ini, tentu ada dukungan pemerintah desa yang luar biasa, masyarakat pun begitu. Apa yang membuat Desa Landa ini bisa menjadi dalam desa wisata ini sendiri Pak Kades? Baik, terima kasih. Terkait dengan dukungan desa, kami pemerintah desa dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Langda sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah kabupaten kepada kami dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Langda.
potensi yang dimiliki oleh Desa Langda sehingga masuk dalam 300 anugerah desa wisata tahun 2021 itu kami di desa kami ini memiliki air terjun yang namanya Sarambu di dalam di titik ini kurang lebih 2 kilo masuk ke dalam. Kemudian kami memiliki juga aliran sungai yang sangat indah, itu bisa digunakan untuk main air di sungai. Yang ketiga adalah hamparan sawah yang indah ini, yang sementara kita tempati sekarang ini bisa menjadi view pemandangan yang indah di desa kami ini. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Itu sedikit gambaran dari Pak Kades, luar biasa juga ini sampai masuk anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Baik, kita akan mendengarkan lagu. Ini akan kita mendengarkan lagu dari Pak Bupati sebagai bentuk apresiasi kami juga bahwa di desa ini luar biasa jauhnya dari kota, tetapi meskipun hujan, tetapi Pak Bupati begitu rindu dengan masyarakatnya hingga akhirnya akan membawakan sebuah lagu. Karena saya dengar-dengar cerita dari masyarakat bahwa kalau Pak Bupati datang ke sebuah undangan masyarakat, entah itu pernikahan, dia pasti menyanyi. Nah, kita mau mendengarkan suara emas dari Pak Bupati. Kita akan mendengarkan lagu yang mudah-mudahan bisa menyematkan kita di siang hari ini ya, meskipun hujan di atas gunung ini, tetapi semangat Pak Bupati untuk datang menemani kita dan berbagi sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat lewat persembahan lagunya Pertemuan. Kita dengarkan. Mungkin ada bisa ditemani duet ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita masih menunggu Pak Bupati untuk siap-siap menyanyikan lagu Pertemuan karena kondisi saat ini di tempat lokasi kami ini lagi hujan. Jadi mudah-mudahan dengan semangat ini kita semangat semua untuk memberikan yang terbaik untuk pendengar kita. Ya, baik, kita sekali lagi akan menanti suara dari Pak Bupati akan menyanyikan lagu dangdut. Mudah-mudahan semua juga warga yang datang ke sini akan memberikan gambaran bahwa begitu rindunya Pak Bupati datang ke sini untuk menyapa masyarakatnya, dan ini lagu yang akan mewakilkan perasaan Pak Bupati kepada masyarakatnya. Dan insya Allah akan kita dengarkan bersama lagu Pertemuan yang merupakan lagu dari Roma Irama. Iya, Rudin. Pertemuan. Ya. Ya, dia lon. Ya, jadi kita menantikan pasangan duet sama Pak Bupati. Ada warga yang juga ingin menemani. Ya, duet. Oh iya, dari RRI yang akan menemani. Iya. Jadi pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami masih terus menunggu suara dari Pak Bupati karena memang lagi suasananya hujan di daerah ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk memberikan siaran ini bahwa ada salah satu potensi wisata yang luar biasa yang patut Anda kunjungi ketika berada di Nrekang, yaitu Desa Langda yang memang merupakan satu surga tersembunyi, tetapi setelah kita siarkan nanti ini mudah-mudahan tidak tersembunyi lagi dan membawa kita untuk datang ke Nrekang. Oke, bagaimana? Sudah siap? Insya Allah. Oke. Jadi mendampingi Pak Bupati ya. Iya. Siap Ya. Pak Bupati. Musik. Semangat sekali Pak Bupati, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bupati. Ya. Goyang.
mesra, tak ingin lagi berpisah. tak ingin lagi berpisah, Cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. cukup sekali Kali berana. Ya asik, goyang ya biar suasananya Pak Bupati ya. Pak Bupati ini lebih hangat lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Makasih. Terima kasih. Oke, luar biasa. Begitu Oke, terima kasih. berusahanya Pak Bupati untuk mengungkapkan perasaannya. Begitu pertemuan yang dia impikan ini menjadi kenyataan bagi masyarakat Langda. Alhamdulillah meskipun cuaca hujan di siang hari ini, tetapi Pak Bupati tengah meluangkan waktunya untuk datang menyapa masyarakatnya. Jadi ini luar biasa nih. Baru pertama kali saya ketemu dengan Bupati seperti ini, meski hujan, tetapi dengan kerinduannya kepada masyarakat datang menyapa. Perjalanan yang luar biasa juga untuk menuju ke puncak ini, jauh dari tempat kerja beliau. Dan alhamdulillah kita akan bersama dengan Pak Bupati. Kita kembali lagi, pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun saat ini Anda berada. Demikian tadi satu persembahan lagu dari Pak Bupati. Oke, kemudian kita lanjut lagi kepada keterlibatan tadi BUMDes. Dan kalau boleh tahu, di Desa Langda ini sendiri, apakah ada BUMDes yang tentunya ikut mendukung pengembangan desa wisata ini? Silakan kepada Ibu Risdah. Ya, Ya. baik, terima kasih Pak. Di Desa Langda ini, BUMDesnya kebetulan bernama BUMDes Masagena Langda, di mana Masagena itu berarti berkecukupan. Seperti halnya harapan kami di BUMDes, kami berharap bahwa Langda ke depan dan dengan BUMDes menjadikan berkecukupan juga. Oh, berkecukupan. Jadi ada nama BUMDesnya itu, dan kalau kita tahu bahwa BUMDes itu merupakan salah satu badan usaha milik desa, tetapi namanya ini sangat luar biasa, mengandung doa dan harapan. Kalau orang Bugis mengatakan bahwa senureng, artinya semoga nama ini membawa keberkahan, kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Langda ini sendiri, seperti nama Langda, BUMDesnya ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu seperti apa keterlibatan BUMDes ini dalam pengembangan desa wisata ini? Seperti yang kita ketahui bahwa BUMDes itu badan usaha milik desa, jadi BUMDes lebih berorientasi pada usaha. Bagaimana supaya ke depannya desa wisata kita bisa bernilai ekonomi. Jadi BUMDes dari segi keterlibatan BUMDes mungkin dari segi SDM, SDM-nya sudah dipersiapkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbau wisata, contoh seperti pelatihan homestay, pelatihan mengenai toilet, terus desain dan produk atau packaging dan labeling, seperti itu Pak. Oke, jadi memang besar sekali peranan daripada BUMDes ini dalam mendukung pengembangan desa wisata Langda ini sendiri, karena memang kehadiran desa wisata itu bukan hanya keindahan potensi alamnya, tetapi dia harus juga bagaimana akses menuju ke lokasi, kemudian selain itu dukungan masyarakat. Tapi saya yakin di sini memang luar biasa masyarakatnya. Pertama kami turun dari mobil, begitu luar biasa menyambut dengan senyum, dan itu sebuah modal utama bagi masyarakat untuk mengembangkan desa wisata ini. Baik, kita akan membuka pertanyaan juga kepada masyarakat yang ingin mungkin bertanya kepada Pak Bupati atau ke beberapa narasumber kita ini. Kebetulan Pak Bupati hadir di kesempatan siang hari ini di acara Kiprah Desa on the Spot. Silakan kalau ada warga yang ingin bertanya, langsung saja maju ke depan. Ya, sekali lagi untuk masyarakat yang ingin bertanya, kita izinkan untuk maju ke depan untuk bertanya. Silakan disebutkan namanya Pak, kemudian kalau boleh tahu apa jenis pekerjaannya. Ya, ya silakan. Ya, jadi pendengar Pro 1 RRI Makassar, sekali lagi Anda bisa menyaksikan siaran kami ini melalui streaming kanal YouTube RRI Makassar dan juga streaming fanpage Pro 1 dan FM 94,4.
Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Bupati Endrekang Selamat datang. yang sangat antusias kepada masyarakat Desa Langda, dan mungkin Bapak Bupati yang tidak asing lagi mengenal nama saya. Kalau bisa dikenalkan ulang ya, dikenalkan karena ulang. masih banyak. Karena begitu Terutama banyaknya teman-teman dari RRI belum banyak kenal. sekali warganya Ya. Pak Bupati nih. Nama saya atas nama Badari yang berdomisili di Oke, Desa oke. Langda, tepatnya Dusun Pewa. Berarti masih Badari yang dulu ya. Ya masih. Ya. Masih seperti yang dulu tidak berubah. Mungkin hampir 15 tahun yang lalu perkenalan antara Bupati dengan Badari. Saya tidak tahu luar sampai biasa. sekarang bagaimana dengan halnya. Ucap sekali lagi Pak Bupati, Masih terima kasih seperti banyak. yang dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena atas kedatangan Bapak Bupati ini betul-betul harapan masyarakat Desa Langda ini yang paling utama yang kami harapkan di sini adalah mengenai para wisata air terjun. Iya. Karena jalan menuju ke Dusun Katangka ada perkampungan di sana Pak, dan ada di sana juga air terjun. Tapi paling kami harapkan di sana perjalanan. Dari tadi pagi atau dari tadi malam rekan dari Makassar ini merencanakan ke sana. Tapi dia sangat memikirkan perjalanan ke sana Pak. Ya. Bisa kita naik motor ke sana, tapi sampai di Kampung Katangka masih kurang lebih 250 meter ke jalan mendaki ke atas Pak. Ya. Jadi sekali lagi dan dari Pak Camat juga, terima kasih Pak Camat. Dari tadi Pak Camat yang mendului dengan masyarakatnya, tapi sekali lagi atas kedekatannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke. Dan sekali lagi Pak Bupati, kami mengharapkan untuk tahun 2023 nanti ini, insya Allah Pak Bupati akan merekomendasikan apa yang kami harapkan di sini. Dan hampir 4 tahun ini baru pertama sekali juga saya ketemu dengan Bapak Bupati selama menjadi Bupati periode kedua. Selama ada sesudah dilantiknya. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih Pak. Mudah-mudahan panjang umur, Baik. dilapangkan selalu rezekinya, Ya, insya Allah. baik. Terima kasih Pak atas. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luar biasa kedekatan Pak Bupati dengan warganya, sampai warganya pun juga tidak sungkan-sungkan begitu menyampaikan aspirasinya. Mudah-mudahan ini Pak Bupati masih ada kemungkinan 2 tahun lagi Pak Bupati ya, untuk periodenya, atau 1 tahun lagi Pak Bupati, 1 tahun lebih lagi ya. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi harapan masyarakat, dan memang ini jangan sampai Desa Langda ini sudah masuk dalam anugerah Desa Wisata Indonesia, tetapi tentu harus masyarakat mendukung ini. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sini kembali dikembangkan supaya lebih berkembang lagi. Baik, kita ke Kepala Desa dulu. Boleh menceritakan sedikit Pak, tantangan selama mengelola Desa Langda ini sampai masuk menjadi desa wisata begitu Pak Kades. Ya, jadi terima kasih. Terkait dengan tantangan yang kami hadapi selaku pemerintah desa, terkait dengan prawisata, yang pertama itu adalah bagaimana menggiring masyarakat untuk sama-sama bekerja sama terkait dengan prawisata, mempromosikan apa yang ada di desa kita ini, karena tentunya bahwa desa kita ini, Desa Langda ini banyak potensi-potensi yang bisa kita tumbuh kembangkan menjadi prawisata seperti yang ada di daerah-daerah lain. Menjadi hambatan kami sebagai pemerintah desa yaitu bagaimana kesiapan masyarakat sendiri untuk menyambut potensi-potensi yang kita miliki ini. Itu yang sangat kami harapkan, bagaimana dukungan dari masyarakat.
terkait dengan bagaimana upaya prawisata ini bisa berkembang di wilayah kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Desa atas penjelasannya mengenai bagaimana mengembangkan desa wisata ini memang butuh perjuangan ya. Kemudian inovasi yang telah dilakukan oleh Pak Kades sendiri dalam hal mengembangkan desa ini, Pak. Iya. Terkait dengan inovasi yang kami lakukan, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami kerjasamakan, baik melalui dengan Poltekpar Makassar, bagaimana kami mengundang Poltekpar untuk hadir di desa kami, melatih ibu-ibu dan remaja mengembangkan usaha UKM di desa. Itu bagaimana mengembangkan SDM masyarakat. Kemudian di fisik kegiatan-kegiatan yang ada di desa, tentunya yang kita tempati sekarang ini adalah tempat yang kemarin yang boleh kami anggap bahwa tempat yang tidak berfungsi. Kami melalui dana desa Pak Bupati, kami anggarkan senilai 30 juta untuk membuat tempat ini. Karena kami melihat bahwa tempat ini salah satu tempat yang indah ya buat kami untuk duduk-duduk bersantai ketika kami terasa capek di rumah, terasa capek di kebun, kami datang ke sini untuk sejenak untuk melepas keletihan yang ada sama kami. Kemudian di air terjun Katangka kami membuat jembatan-jembatan kecil yang dari bambu itu supaya memudahkan kita untuk mengakses ke dalam, untuk menambah view-view pada saat kita mengambil gambar. Kemudian yang di sungai, aliran sungai Toding ini, kami kemarin itu bekerja sama dengan beberapa toko-toko pemuda yang ada di desa itu, menggunakan ban untuk mandi-mandi di bawah. Kemudian ada jembatan kayu kami bikin juga di bawah. Kemudian kami tendai, kami pasangi atap, itu membuat lebih indah lagi aliran sungai yang ada di Sungai Batu Toding. Yeah. Ya, jadi luar biasa. Beri kita aplaus kepada Pak Desa yang sudah bersama dengan warganya bahu-membahu untuk membangun Desa Landa ini. Saya ke Pak Bupati mengenai dari apa yang menjadi keresahan masyarakat karena luar biasa dukungan masyarakat ini mengembangkan desa ini untuk menjadi desa wisata yang bisa dikunjungi banyak orang. Tapi di sisi lain untuk masuk ke desa wisata ini masih butuh infrastruktur yang memadai, utamanya ke salah satu objek wisata air terjun Katangka ini, Pak Bupati. Silakan. Ya, kasih. Jadi makasih banyak Pak Badari yang telah menyampaikan unik-uniknya kaitannya dengan bagaimana mengoptimalkan para pengunjung yang akan melihat secara dekat bahkan menikmati air terjun yang ada di Katangka. Curhatannya tadi bahwa sejalannya menuju ke tempat itu belum maksimal. Insyaallah mudah-mudahan karena ini kan sudah akhir tahun, biarlah kita rencanakan tahun 2023 awal ini, kalau memungkinkan tidak dengan seluruh pengecoran, kita pengerasan sebagiannya, yang sedikit agak susah kita cor ya, mudah-mudahan bisa kita masukkan tahun 2023 ini sebesar 200 juta insyaallah. Iya. Iya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul terwujud nanti, sehingga kalau terwujud mudah-mudahan RRI Makassar bisa bersiaran langsung dari air terjun Pak Bupati bersama dengan Pak Bupati. Ya, kita ke Ibu Risdah mengenai inovasi BUMDes selama ini yang dilaksanakan, apa saja inovasi-inovasi untuk mengembangkan atau membangkitkan UMKM yang ada di Desa Langda ini sendiri. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Di BUMDes kebetulan ada namanya Masagena Mart. Di Masagena Mart kami berusaha untuk memaksimalkan perannya, yaitu salah satunya membantu menjual produk-produk lokal. Yeah. Jadi dengan upaya BUMDes untuk memaksimalkan perannya itu menjual produk-produk lokal, kami bekerja sama dengan pegiat-pegiat ekonomi warga setempat untuk membantu memasarkan sekaligus memperkenalkan produk-produk tersebut seperti
entah itu kue tradisional atau produk unggulan Desa Langda yaitu Arabica, seperti itu Pak. Oh, jadi di sini ada juga usaha untuk bagaimana menjual hasil daripada masyarakat itu sendiri ya, hasil kerajinan tangan begitu, termasuk kulinernya mungkin. Kalau boleh tahu rencana pengembangan desa ke depan ini untuk BUMDes sendiri ini apa? Apa ada usaha yang juga ini bisa membangkitkan menambah pendapatan asli dari masyarakat desa ini sendiri? Kebetulan untuk saat ini Pak, kami sedang mengembangkan usaha WiFi. Ya, di WiFi. Jadi dengan adanya WiFi bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses internet dan lebih murah Pak dibandingkan dengan menggunakan data atau kayak seperti, mohon maaf sebut merek, Telkomsel dan Indosat. Oke, baik. Itu tadi sedikit gambaran mengenai BUMDes sendiri bagaimana mengembangkan, membangkitkan khususnya UMKM yang ada di Desa Landa ini. Baik, karena waktu sangat terbatas, Pak Bupati mungkin ada statement closing dan juga nanti beberapa narasumber kita. Mungkin ada yang disampaikan kepada Pak Bupati pada kesempatan siang hari ini, Pak Bupati, silakan. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada bahwa Kabupaten Ngendrekang memang tahun-tahun terakhir ini sangat melakukan perhatian khusus untuk pengembangan wisata, dan salah satu diantaranya bahwa Pemda telah bekerja sama dengan Kementerian Pemuda Olahraga melalui Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Ngendrekang. Beberapa kali bulan-bulan kemarin kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan pemandu wisata, termasuk wisata gunung, termasuk wisata gua, dan keterampilan mengelola pariwisata itu sudah dilakukan, dan alhamdulillah Bapak Kemenpora juga memberikan perhatian dengan menurunkan anggaran untuk pelatihan-pelatihan itu. Secara kebetulan juga ada putra asli dari Ngendrekang ini yang duduk di DPR RI Komisi 10 yang mitra kerjanya itu selain Kemendikbud, Perpustakaan dan juga Kemenpora, sehingga sangat membantu bagi kami untuk bagaimana mengembangkan pariwisata di Ngendrekang, khususnya hal-hal yang menyangkut masalah SDM. Dan yang lainnya bahwa akhir-akhir ini kita mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional sesudah COVID sebesar 441.500.000.000, dan diantaranya itu 60% kita gelontorkan masuk dalam pembangunan infrastruktur jalan, termasuk di Desa Potokulin, di atasnya Desa Langda ini, desa perbatasan, itu kita masukkan 8 miliar dalam rangka membuat aset masuk di Gunung Latimojong. Jadi kalau Desa Langda ini adalah salah satu desa wisata, maka nanti orang tidak datang hanya sampai di sini saja, tetapi akan terus ke Gunung Latimojong yang ketinggiannya 3.800 meter dari permukaan laut, sekaligus merasakan kopi-kopi asli yang ada di sini. Oleh karena itu kepada semua masyarakat saya berharap agar mari kita kembangkan pariwisata ini, terutama menghadirkan kuliner-kuliner seperti tadi BUMDes, dan saya sampaikan kepada Pak Desa agar ada keberpihakan di dalam pemanfaatan dana desa itu. Kalau seandainya saya yang kepala desa, saya akan memberikan dana sebesar mungkin ke BUMDes, nanti hasil keuntungan BUMDes itulah yang dipakai untuk membangun. Saya seperti itu. Daripada dibagi dulu membangun lain-lain, mestinya dipakai berusaha dulu supaya lebih maju. Yang kedua bahwa hendaknya kita memberikan keterampilan yang banyak. Kalau tidak mampu kita latih di tempat ini, ada balai latihan kerja yang bisa memberikan keterampilan banyak masyarakat. Ya. Saya kira seperti itu. Makasih banyak semuanya, khususnya kepada teman-teman dari RRI yang telah hadir di kampung kami ini dengan penuh perhatian, dan kami berharap bukan hanya kali ini tetapi kami akan bawa ke objek wisata yang akan lebih indah lagi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ke
Kepala Desa, singkat saja Pak, harapannya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi harapan kami selaku pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Nrekang terus membimbing kami, dan seluruh masyarakat mohon kerjasama dan dukungan kita semua sehingga pariwisata yang ada di desa kita ini yang sama-sama kita cita-citakan, sama-sama kita idam-idamkan, menjadikan pariwisata Desa Langda Marege. Jadi itu Desa Langda Marege yang menjadi ikon kami untuk kemajuan pariwisata, Pak. Baik, terima kasih Pak Desa. Singkat saja dari BUMDes, Bu Risda. Ya. Ya, harapan kami sebagai BUMDes agar sekiranya terrealisasi segera mengenai pariwisata Desa Langda, agar BUMDes juga di situ bisa mengambil perannya untuk memperoleh cuan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya semua, dan ini menjadi sebuah kebangkitan daripada Desa Wisata Langda. Mudah-mudahan surga yang tersembunyi ini akan tidak tersembunyi lagi setelah kita menyiarkan melalui RRI Pro 1. Dan insya Allah besok akan kembali kita live di Bambapuang bersama dengan Pak Bupati di Pro 4. Kalau ini sekarang kita di Pro 1 lewat Kipra Desa on the spot. Satu lagu terakhir sebagai penutup kebersamaan kita bersama dengan Pak Bupati. Kembali akan menyanyikan satu lagu, yaitu Buih Menjadi Permadani. Dan insya Allah dengan lagu yang dinyanyikan Pak Bupati, meskipun ini Pak Bupati belum begitu, tetapi keinginannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, begitu cintanya Pak Bupati kepada masyarakatnya lewat beberapa lirik-lirik lagu yang akan dinyanyikan ini bisa menjadi kenyataan bagi masyarakat Desa Langda khususnya, begitupun juga Kabupaten Nrekang. Kita sampai di sini kebersamaan kita. Terakhir kita dengarkan suara dari Pak Bupati. Buah menjadi permadani. Buih menjadi permadani. Waduh, saya teringat dengan buah karena begitu banyaknya buahan. Oke. Jadi astes ini. Insan kekurangan mudahnya kau mainkan. Mungkinkah dengan sikapmu, apakah karena aku insan kekurangan mudahnya kau mainkan? Mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani, seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah saja karena jatuh cinta, dan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Terima kasih. Ya, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Ya, demikian tadi kebersamaan kita di acara Kipra Desa on the spot langsung dari Desa Langda Kabupaten Nrekang. Saya Ruslan bersama dengan kru yang bertugas
mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan inilah sebuah desa yang sangat luar biasa indahnya. Desa yang penuh dengan keindahan alam, pesonanya luar biasa, dan juga masyarakatnya luar biasa menyambut kehadiran warga yang dari luar datang berkunjung ke desa wisata ini. Dan Desa Landa ini merupakan salah satu desa yang masuk dalam 300 ADWI atau Anugerah Desa Wisata. Ayo berkunjung ke Kabupaten Nrekang. Jangan lupa datang ke Nrekang, tidak hanya bawa merah, tapi membawa sebuah kebatinan yang luar biasa dengan adanya keindahan alam, berkunjung ke Desa Landa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Itu ya, tadi Anda telah mendengarkan